Gibran Rakabuming Raka, putra sulung pasangan Jokowi dan Iriana, telah berhasil membuat seantero negeri Indonesia heboh. Mestinya dia layak mendapatkan penghargaan manusia paling banyak dibicarakan di negeri ini. Bukan hanya karena istilah majalah Tempo sebagai anak haram konstitusi, tapi juga dengan segala kontroversinya. Namun yang pasti, kini Gibran adalah calon wakil presiden yang berpasangan dengan Prabowo. Ada mitos yang dilekatkan padanya, wakil anak muda dan berprestasi. Bagaimana sebenarnya kinerja Gibran yang sampai saat ini masih menjadi wali kota Surakarta, kota yang dipimpinnya sejak Februari 2021 ini? Oke, mari kita coba tengok kinerja Gibran dalam kapasitasnya sebagai wali kota saja. Soal kontroversinya di dunia politik Pilpres, sementara kita abaikan dulu. Walaupun kehadirannya telah mengubah konstitusi melalui keputusan Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang melakukan pelanggaran etika berat. Anwar Usman ini, paman Gibran, akhirnya dipecat sebagai ketua MK. Gibran menjabat sebagai wali kota Surakarta atau Solo mulai Februari 2021. Hingga tahun ini berarti dia belum genap 3 tahun. Dia disebut-sebut berhasil meningkatkan perekonomian Surakarta dengan menakjubkan. Setidaknya itu kata para pengagumnya atau para tim horenya. Benarkah demikian? Coba kita lihat. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Surakarta mencapai 6,3%. Istimewa? Enggak, biasa saja. Kalau diurut secara nasional, posisinya ada di peringkat 42 dari daftar kinerja pertumbuhan ekonomi terbesar kabupaten kota se-Indonesia. Jadi enggak istimewa. Bahkan dibandingkan kota lain di Jawa Tengah, masih kalah dengan Boyolali yang ada di urutan 37. Ekonomi Surakarta tumbuh 6,25% pada tahun 2022, sementara Boyolali tumbuh 6,33%. Bahkan pada 2021, peringkat Surakarta ada di nomor 145 dengan ekonomi hanya tumbuh 4,0% dan Boyolali tumbuh 4,6%. Ketinggalan kan? Lagian pertumbuhan ekonomi Surakarta yang 6,25% pada tahun 2022 itu sama saja dengan kinerja Surakarta pada tahun 2013. Bahkan lebih kecil jika dibandingkan dengan kinerja Surakarta pada tahun 2011 yang justru tumbuh 6,42%. Padahal saat dipimpin oleh Gibran, kita tahu dari banyak pemberitaan media, pada akhirnya Surakarta ditopang oleh banyak proyek dari pemerintah pusat. Jadi, yang bekerja untuk menopang perekonomian kota Surakarta bukan hanya Gibran. Pemerintah pusat ikut cawe-cawe, dan itu pun masih kalah dibandingkan dengan Boyolali. Jadi, soal keberhasilan Gibran di Surakarta adalah mitos yang diciptakan. Masih banyak bukti bahwa kinerja Surakarta justru memburuk sejak dipimpin oleh Gibran, anak dari pasangan Jokowi dan Iriana ini. Soal ketimpangan misalnya, kondisinya makin parah. Pada 2021 misalnya, indeks rasio Gini Surakarta atau Solo hanya berada di level 0,379. Angka ini lebih baik bila dibandingkan dengan rata-rata nasional pada periode yang sama, yaitu 0,380. Semakin tinggi atau semakin besar indeks rasio Gini, ini menunjukkan kesenjangan ekonomi di satu wilayah pada kurun waktu tertentu itu semakin lebar. Nah, setahun setelah Gibran menjabat sebagai wali kota Solo, yaitu tahun 2022, indeks rasio Gini Solo melonjak menyentuh angka 0,419. Ini artinya pembangunan di Solo, di kota yang dipimpin oleh Gibran,
hanya dinikmati oleh segelintir orang, bukan rakyat kebanyakan. Menyedihkan. Tunggu, masih ada lagi fakta yang menghapus mitos Gibran. Kali ini soal pengelolaan anggaran pemerintahan kota. Untuk tahun 2022, Kota Surakarta atau Solo dapat transfer daerah dan dana desa atau TKDD sebesar 1,1 triliun rupiah. TKDD ini dana kiriman dari pemerintah pusat ke daerah. Nah, besaran dana dari pemerintah pusat itu ternyata mencapai sekitar 61% dari total pendapatan daerah Solo. Jadi bisa dibayangkan, kalau nggak ada dana transfer dari pemerintah pusat, mungkin Solo nggak bisa bayar gaji ASN, aparatur sipil negara. Kemudian soal pendapatan. Secara keseluruhan, pada tahun 2022, pendapatan Pemda Solo turun 7,6% dibandingkan tahun 2021. Tapi pada saat yang sama belanjanya naik 7%. Alhasil anggarannya pun defisit sekitar 205 miliar. Ibarat perusahaan, ini laba usahanya anjlok sangat dalam, yaitu 381,7% dibandingkan tahun 2021. Dari untung 73 miliar di tahun 2021, kemudian rugi 205 miliar di tahun 2022. Itu kalau diibaratkan dari perusahaan. Inilah defisit terdalam anggaran Solo setidaknya dalam 5 tahun terakhir, dan terjadi saat dipimpin oleh Gibran. Begitulah soal kinerja Gibran sebagai wali kota Surakarta atau Solo yang ternyata faktanya bertolak belakang dari mitos yang disuarakan. Jauh dari prestasi menurut saya. Jadi soal mitos kepantasan dan kepatutan dia menjadi pemimpin nasional adalah mitos yang diciptakan namun gugur saat diuji dengan fakta. Akhirnya harapan terhadap Gibran ini jadi semacam halusinasi. Eling dan waspada.